Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan segmen kedua dari diskusi kita hari ini berjudul Size Advantage in a Downturn yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Februari tahun 2009. Dan masih bersama kita Pak Nur Kunchoro, former COO dari Tupperware Indonesia. Yang formernya kapan? Formernya waktu saat tahun 97-98 itu beliau masih menjadi COO dan bahkan beliaulah yang memimpin Tupperware Indonesia sehingga bisa menjadi extraordinary company di masa company lain pada bertumbangan. Karena itu kita angkat topik ini bersama Pak Nur Kunchoro supaya kita bisa belajar mengambil beberapa points dari masa lalu supaya mungkin kita bisa terapkan di masa-masa sekarang ini. Walaupun mungkin kalau kita lihat situasinya little bit different ya. Kalau kita lihat tahun 97-98 dan sekarang ini nuansanya agak beda. Kalau kita ngomong, kita permisalkan, karena saya seorang dokter gitu ya, saya suka mempermisalkan dengan penyakit gitu. Kalau kita permisalkan tahun 97-98 itu kalau sama dengan stroke, itu stroke perdarahan, jeder, pembuluh darah meletus, semua kacau balau, keadaan parah sekali, dan kalau survive pasti ada cacatnya juga. Demikian pula apa yang terjadi tahun 97-98, mendadak parah sekali, kemudian ya terjadilah kerusakan-kerusakan ekonomi dan juga sampai sekarang masih ada beberapa sisa cacat tahun 97-98. Tetapi yang terjadi tahun sekarang ini, tahun 2009 ini lebih mirip kepada stroke yang bentuknya sumbatan. Jadi apa yang terjadi itu ada terjadi sumbatan, terjadi kelumpuhan, terjadi mulai kehilangan kesadaran, tapi prosesnya masih berjalan terus sampai satu titik di mana makin lama makin parah sampai satu titik menjadi stabilize. Dan kita masih dalam perjalanan itu, masih kelihatannya masih keadaan makin lama makin tambah parah, belum sampai pada titik stabilnya. Pada titik stabilnya tersebut biasanya kemudian kita lihat akan ada setelah itu akan ada improvement. Tetapi biasanya memang stroke yang perdarahan jauh lebih parah dibandingkan stroke yang karena sumbatan. Kira-kira mirip lah situasinya. Nah, Pak Nur, kira-kira how do you see, how you compare, and how did you develop skenario pada saat itu, Pak? Ya, Pak Bayu, saya sependapat sekali ya, perbedaan yang lain daripada krisis tahun 97-98 dengan sekarang, itu sekarang it's more anticipated. Yes. 10 years ago, itu dimulai dengan exchange rate yang dari 2.500 jadi 3.000 naik. Tapi Within few weeks ya? Ya, within a few weeks. Nah, orang baru, loh, kok terjadi begini? Nah, tapi jangan lupa, ekspor bisnis kita kan masih bagus banget waktu itu, dan tidak affected, malah dapat benefit. Jadi ada perbedaan di situ. Nah, kalau menanyakan skenario Tupperware pada saat itu, ya harus jujur dijawab, we were quite reactive, tapi positively reactive, yes. Visionary reactive. Vision tetap ada. Misalnya, we believe bahwa di balik challenge itu pasti ada opportunity. Exchange rate yang melonjak-lonjak misalnya, itu challenge karena kami udah nggak bisa import lagi. Kalau mau import, harga jualnya harus dinaikkan 3-4-5 kali lipat kan, dari 2.500 ke 12.500. Then we were forced to try to find out what is the opportunity behind the threat ini. Ya, kita temukan bahwa kita bisa melakukan domestic production. Nah, dengan perjuangan yang berkeringat bisa diproduksi di dalam negeri, external manufacturing, kita datangkan mold, kita datangkan the raw materials, kita datangkan the technical know-how, tetapi COGS-nya, harga pokok produknya itu jauh lebih rendah daripada kalau kita import dengan exchange rate yang ada. Pak, may I interrupt? Ya. Pada saat Pak Nur masuk dan tahun 97-98 itu, growth-nya Tupperware sebelumnya sedang meningkat atau stable atau menurun? Nah, growth dari sales meningkat. Yes. Loss-nya itu menipis. Oke. Ya. Jadi lagi membaik lah ya. Maksudnya lagi menuju ke break even ataupun ke return on investment. Dari financial indicator ya, tapi cash flow-nya
parah sekali, dan human resources-nya dalam kondisi yang buruk sekali. Oke. Dan di dalam tulisan ini itu juga ditulis your human resource itu penting sekali. Jangan bikin mereka panik. Nah, pada saat itu, sebelum itu, ya kalau kita ibaratkan kalau orang itu lagi masa remaja lah ya gitu ya. Dia lagi growing well, quite healthily. Cuma attitude-nya lagi nggak bagus, ada masalah-masalah lah, banyak utang gitu misalnya ya. Tapi kalau kita lihat banyak juga perusahaan yang sedang tumbuh yang beberapa tahun mengalami masa remaja tersebut dan akhirnya bisa menjadi good adult juga gitu ya, menjadi perusahaan dewasa yang baik lah, jadi orang baik-baik seperti Pak Nur dan seperti saya gitu ya. Ya, jawabnya yes, tapi sebelum saya masuk tuh teman-teman saya, they had been waiting for quite long, even masuk ke break-even level. So started in 91, itu sampai 96 itu masih bleeding. 97 baru bisa break even. Nah, the beauty of the crisis pada saat itu adalah pada saat human resources-nya porak-poranda, office politics-nya buruk sekali, konflik luar biasa. Itu kita bisa menjadikan krisis ini sebagai common enemy, sehingga udah kita ceasefire sementara dah menghadapi krisis dulu. Waduh, kita bersatu padu baik within the organization maupun dengan mitra-mitra kita, dengan distributor dan supplier, dan kita sepakat bahwa let's concentrate all effort yang kita punyai untuk menghadapi krisis ini. Pak, gitu. Dari tadi Bapak ngomongnya crisis, saya ngomongnya downturn. What is your definition of crisis sebenarnya, Pak? Ini pertanyaannya gampang, jawabnya yang susah. Ya, saya itu hanya pakai istilah yang dipakai oleh common people pada waktu itu disebut krisis moneter. Oh iya. Kalau saat ini 1997, 98, I believe it was a crisis. If you don't go it selamat, Indonesia hancur, gitu ya. Sekarang ini disebut krisis finansial global. Nah, saya itu bukan akademisi, jadi kalau ditanya bedanya krisis sama downturn, jawab saya bilang pada umumnya krisis itu mengakibatkan downturn gitu. Kalau saya as a doctor itu membedakannya gini, Pak. Krisis itu kalau pasien udah masuk ICU. Gitu. Whether it dies or akan hidup lagi. Tapi kalau misalnya keadaan sekarang ya pasien masuk rumah sakit lah, belum masuk ICU gitu ya. Good point. 10 tahun yang lalu itu banyak perusahaan in all of a sudden itu masuk ICU. Nah, sekarang kan enggak. Sekarang kita nih punya waktu untuk melakukan tindakan-tindakan jangan sampai masuk ke ICU gitu kan. Nah, kembali ke yang dilakukan pada saat itu, masih boleh nyebut krisis nggak sih? Saat itu krisis. It was crisis. It was crisis, Pak. Ya, sekarang emang ada harapan untuk tidak masuk ke krisis gitu? I don't think so, Pak. Maksudnya? I don't think so. This going to be crisis ya. Maksudnya keadaan sekarang parah, tapi controllable. Maksudnya bukan controllable, tapi masih antisipatifnya masih ada dan doesn't look like it's going to be masuk ICU. Tapi memang penyakitnya parah ini. Maksudnya penyakitnya bisa kronik. Hope for the best. Tapi menurut saya tetap ready for the worst. Alright. Because if you don't do something, mungkin eksternal itu tidak krisis, tapi your company itu bisa masuk ke krisis. Back to the situation. Jadi we concentrate on finding opportunities, kemudian melakukan thorough assessment, but very quickly. Dan di tulisan ini disebut juga crisis team. Dan pada saat itu otomatis terbentuklah saya dan the people reporting to me, para directors itu sudah menjadi tim krisis. Berarti ada crisis team, ada non crisis team juga dong. Ya, kalau setiap organisasi itu kan ada decision maker, ada yang melaksanakan. Jadi ya nggak disebut crisis team, itu managing director saya yang disebut juga CEO dengan marketing director, sales director, finance director, manufacturing, itu udah dalam satu tim. And we agree bahwa this situation ini adalah situasi yang tidak biasa. Jadi kita harus menghadapinya secara tidak biasa juga. Salah satu yang kita sepakati adalah we have to work beyond the duty call. Nah, ini yang barangkali kecil tapi ini penting sekali. If you
continue to work from 9 to 5 during the downturn, saya hanya bilang forget it, you cannot cope with the downturn. Pada waktu itu kami sepakat meeting itu dilakukan setelah jam 7 malam. Oke. Dan kita pulang seringnya jam 10 malam. Untuk mengambil keputusan-keputusan yang cepat dari external changes yang cepat juga. Oke, Pak. Ya. Nanti kita lanjutkan dalam segmen berikutnya. Yes. Karena kita kembali harus break lagi. Buat para business leaders dan intellectual business community, jangan lupa untuk berpartisipasi dengan SMS ke 0896 dan buat yang terpilih akan mendapatkan buku tulisan Pak Nur Kunchoro berjudul Thinking Out of the Box for Profit. Kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya.